Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Konyol sekali, pedagang itu terus tertawa karena dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana caranya. Meskipun dia ingin melihat Li Qiye memusuhi seluruh dunia, dia tetap tidak menyukai perlakuannya saat ini sehingga dia berteriak, "Federasi Dagang kami bersumpah untuk tidak hidup bersamamu, kami akan menghancurkanmu demi imperial, sehingga hal itu bisa terjadi, bisa menikmati langit cerah." Beberapa ahli di sini hampir tertawa bahak tetapi berhasil menahan diri. Beberapa saat yang lalu, dia menyumbangkan darah manusia. Meskipun dia bukan iblis, dia sama kejamnya dengan iblis. Tapi sekarang, dia beralih ke sisi keadilan. Bertindak sebagai pembela imperial. Ironi yang lucu sekali, hampir seperti seorang tukang daging yang tiba-tiba menjadi vegetarian. Aku akan muntah. Tutup mulutmu sekarang, jangan keluarkan omongan kosong yang memuat itu di sini. Li Qiye mengulurkan tangannya dan menyela pedagang itu. Beberapa orang di antara kerumunan itu melirik pedagang itu. Meskipun mereka masih kesal pada Li Qiye, komentar pedagang tadi sama sekali tidak menyenangkan. Jika dia menganggap dirinya pahlawan, maka semua orang bisa dianggap suci. Pedagang itu cemas karena marah. Jika itu orang lain, dia pasti sudah menamparkan wajah orang itu lalu meremukannya sampai mati. Sayangnya, Li Qiye jauh lebih unggul darinya. Baiklah, aku akan menghancurkan federasi sampahmu sekarang. Li Qiye dengan santai berkata seolah dia bisa menghancurkan kebohongan terkenal itu hanya dengan lambaian tangan. Bualan yang tidak tahu malu. Saat ini tidak ada seorang pun yang berani menyatakan hal ini. Raungan muncul karena pedagang surgawi memandang hijau terlalu marah untuk merespons. Ledakan. 4 pancaran aura keluar dari Ming Luo. 4 lelaki tua melompat ke langit dan datang ke tempat kejadian. Tampaknya olah 4 binatang primal sedang bangkit. Mereka langsung menekan area tersebut. Setiap langkah mereka mencapai hati. Ledakan. Orang-orang merasa sulit bernapas di hadapan mereka. Mereka membawa momentum samudera dan terlihat tidak terpecahkan. Yang satu berwarna abu-abu, yang lain bertanduk emas. Pedagang surgawi Shirohige, pedagang surgawi tanduk emas. Seseorang berteriak setelah melihat mereka. Kelima saudagar surgawi hadir, pemandangan yang sangat langka dan menakjubkan. Bagaimanapun, mereka berasal dari sistem yang berbeda dan biasanya memimpin wilayah mereka sendiri. Mereka jarang berkumpul di tempat yang sama. Hal ini cukup mewakili sikap Federasi Dagang mengenai masalah ini. Ini adalah orang-orang abadi terkuat di Federasi di luar yang mulia pedagang rusa. Seseorang harus berpikir 2 kali sebelum melawan mereka. Seseorang dengan tenang berkata, tidak ada yang bisa melawan mereka kecuali Lucidity King, Gu Yifei, dan mungkin yang mulia pedagang rusa sendiri. Inilah para Eternals terberat di zamannya masing-masing. Meski mereka belum lahir di generasi yang sama, kekuatan mereka cukup mirip. Ya, kudengar mereka pernah berperang melawan yang mulia pedagang rusa sebelumnya. Meskipun tidak ada yang mengetahui hasil pertarungan tersebut, orang-orang percaya bahwa hanya orang-orang seperti Lucidity King dan pedagang yang dapat mengalahkan mereka. Itulah alasan lain mengapa saudagar kelima begitu setia terhadap saudagar rusa yang mulia. Kata salah satu leluhur, pedagang rusa itu memang istimewa. Berusia dan melemah namun dia masih berada di puncak imperial. Orang-orang merasa hormat padanya. Rumor mengatakan bahwa dia adalah yang abadi, tertua di kekaisaran. Salah satu rumor menyatakan bahwa pada masa jayanya, Lucidity King kalah darinya hanya dengan 1 gerakan. Kemudian, vitalitasnya melemah tetapi dia masih bisa melawan Lucidity King. Saat ini, sebagian besar percaya bahwa keduanya berada pada level yang sama tetapi selama masa jayanya, pedagang tersebut kemungkinan besar lebih kuat. Tentu saja, Gu Yifei juga perlu dibawa masuk. Orang ini mungkin yang terkuat di Imperial, bahkan di atas 2 lainnya. Saya ingin tahu apakah Jade Break dan Pureswa True Emperor dapat menangani orang kelima ini. Yang lain menambahkan, Kaisar sejati pemecah giok pasti bisa, tapi aku tidak tahu tentang Kaisar sejati pedang murni. Pendukungnya hadir di tengah keramaian. Benar-benar sampah. Penggemar Pureswa True Emperor langsung tidak setuju. Kedua belah pihak mulai melakukannya. Hah,
Keempat pedagang melepaskan aura mereka langsung ke arah Li Qiye, ingin menjatuhkannya. Kerutan mereka saat bersatu muncul dengan hebatnya. Sungguh junior yang arogan, berani meremehkan selain menentang seluruh dunia, kata seorang lelaki tua bertanduk emas. Sempurna, kalian semua ada di sini sekarang. Li Qiye berkata, ini akan menghemat waktuku untuk mencarimu satu per satu. Ekspresi keempat pedagang itu menjadi jelek. Kami akan mencincangmu hari ini. Pria berambut abu-abu itu menyatakan dengan marah. Tubuh Li Qiye tiba-tiba berkelebat. Dalam sekejap mata, ada 4, bukan, 5 orang di langit. 4 dari mereka berdiri di depan 4 pedagang sementara yang terakhir tetap di tempat yang sama. Yang terakhir ini mungkin adalah tubuh asli Li Qiye. Awas! Pedagang surgawi mengumumkan hijau segera memperingatkan teman-temannya. Dia telah merasakan kekuatan Li Qiye sehingga hati-hatian adalah pilihan yang tepat. Bahkan, teman-temannya pun merasakan hal yang sama dan langsung mengambil inisiatif. Merusak, mereka memiliki pemahaman yang tak terucapkan dan menggabungkan kekuatan mereka, sehingga menghasilkan segel ilahi yang jatuh ke arah Li Qiye. Ledakan, dunia berguncang karena kekuatan mereka. Semua orang merasa seolah-olah tanah sedang tenggelam. Banyak retakan muncul di seluruh kota. Para penonton bergidik melihat langkah pertama yang mengesankan ini. Sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka bekerja sama. Mereka punya metode untuk menjatuhkan seseorang yang secara individu lebih kuat dari mereka. Benar-benar tidak berguna. Segel ilahi ini hancur hanya dengan satu penerimaan. Semua orang yang melihat keempatnya dikeluarkan sambil muntah darah. Selanjutnya, mereka dengan keras menghantam tanah dan menciptakan 4 lubang besar dengan retakan yang berasal darinya. Li Qiye menjelaskan mampu menangani teknik apapun. Bahkan keempat pedagang itu kalah dalam satu kesimpulan. Hanya satu Li Qiye yang berdiri di langit, sesantai dan sesantai biasanya. Sebenarnya, tidak ada 5 Li Qiye sebelumnya. Kecepatannya luar biasa cepat sehingga sisa gambarnya tetap berada di udara dan membingungkan banyak orang. Kerumunan menatap keempat lubang dan menjadi kosong. Orang-orang gemetar dan terengah-engah setelah melihat Li Qiye mengusir keempat pedagang itu. Mereka sedikit lebih kuat dari 10 Vajra namun mereka masih tidak bisa menghentikan satu gerakan pun dari Li Qiye. Pedagang surgawi memandang hijau tercengang, tidak mampu menghentikan satu gerakan pun dari Li Qiye sendiri sudah merupakan hal yang berkeringat, namun kelompoknya bersama-sama juga tidak dapat melakukannya. Hasil ini sangat mengejutkannya. 10 Vajra akan kalah karena mereka bukan kelompok terkuat di silsilah kekaisaran. Tapi itu adalah masalah lain yang membuat pedagang kelima kalah. Seseorang akan kesulitan menemukan kelompok yang lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Sungguh tak terduga, tidak ada batasan untuk tinggi badannya. Seorang leluhur merangkul kuno sambil menjadi sangat takut, percaya bahwa tidak ada orang lain di Imperial yang bisa mengambil Li Qiye. Tidak ada bedanya dengan semut. Kerumunan itu membeku. Beberapa orang mulai kembali kalimat ini. Sebelumnya, Federasi Perdagangan memandang penduduk asli sebagai semut dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Faktanya, banyak ahli di sini yang memiliki pemikiran yang sama. Kehidupan asli masyarakat tidak bernilai satu koin pun dalam pikiran mereka. Sayangnya, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak berbeda dengan penduduk asli di mata Li Qiye. Hanya satu lambaian tangan darinya yang bisa mendorong mereka keluar dari tepian. Realisasi diri ini membuat mereka frustasi dan meninggalkan rasa takut yang mendasar. Ledakan, puing-puing beterbangan. Keempat pedagang itu melompat keluar dari lubang, tampak sama babak belurnya dengan pedagang surgawi hijau sebelumnya. Ini adalah momen paling menekan dalam hidup mereka karena di masa lalu mereka terbiasa mendominasi dan mendapatkan pujian serta rasa hormat dari orang lain. Kalah dalam satu serangan sungguh tak terpotong saat ini. Lumayan, masih hidup atau orang akan putus asa. 4 orang abadi yang kuat kalah dalam satu serangan. Itu tidak masuk akal, tidak ada seorang pun di generasi muda yang akan memiliki ambisi apapun setelahnya. Banyak ahli menghela nafas lega. Keempat pedagang itu berlumuran darah dan compang camping, tapi setidaknya mereka masih hidup. Jika tidak, orang-orang akan tenggelam dalam keputusasaan karena tidak ada orang lain di Imperial yang bisa membunuh mereka dengan satu gerakan. Makhluk yang mampu melakukan hal ini akan benar-benar tak terpecahkan dan bisa menekan seluruh silsilah kekaisaran. Orang lain tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk bersinar pada saat itu.
Meski selamat dari pemogokan, keempat pedagang itu pucat. Mereka dipandang dengan rasa takut di dalam. Bagaimanapun, mereka punya gagasan tentang bagusnya kekuatan mereka sendiri. Meskipun Green Heavenly Merchant tidak bergabung, kombinasi tadi cukup kuat. Namun, mereka tetap kalah. Mereka tidak dapat membayangkan orang lain di Imperial mampu mengalahkan mereka dalam satu serangan. Dalam kontes 1 lawan 1, melakukan hal itu bukanlah hal yang mustahil, tapi tidak ketika mereka berempat sedang bersama. Kelimanya mundur 1 langkah sambil memikirkan hal yang sama, lari. Yang mulia pedagang rusa tidak ada di sini dan mereka berlima tidak dapat mengambil Li Qiye. Berlari adalah langkah paling bijaksana. Mereka mengalami dan tumbuh melalui konflik dan bahaya, tidak lagi memiliki kecerobohan masa muda. Namun, mereka adalah nenek moyang terkuat dari sekte masing-masing, mewakili reputasinya. Jadi, mereka tidak bisa lari atau mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka dengan dadu oleh orang lain. Tuan, kami salah paham. Lebih baik mundur daripada membuat keributan. Kami tidak mempertimbangkannya kali ini jadi kami akan mematuhimu dan segera meninggalkan Mingluo. Kata pedagang surgawi bersinar hijau. Tidak ada yang mengira kelima pedagang itu akan menyerah begitu saja. Mereka agresif dan angkuh beberapa waktu lalu, namun kini kebobolan dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Kelima orang ini tidak pernah takut pada orang, apalagi setelah terbentuknya federasi. Ini memberi mereka dukungan yang cukup kuat, memungkinkan mereka untuk berdiri tegak melawan raksasa ketiga tersebut. Jadi sekarang, penyerahannya merupakan sebuah kejutan. Jahe tua bahkan lebih pedas. Seorang pakar mengakui, 5 orang ini kapan harus mendorong dan kapan harus menarik, sungguh rubah yang licik, tidak mampu melupakan mukanya. 10 Fajra adalah kebalikannya jadi. Lihatlah mereka sekarang, semuanya mati. Bukan apa-apa untuk menyerah melawan musuh-musuhnya itu. Apa untungnya pertarungan sampai mati? Bukan berarti ada perseteruan yang tidak bisa didamaikan. Seorang leluhur berkata dengan tenang. Tentu saja leluhur ini juga berbicara atas namanya sendiri. Karena kelima pedagang itu kalah, wajar jika mereka juga takut pada Verces. Bukankah sudah terlambat untuk berpikir untuk menyerah sekarang? Li Qiye berkata dengan malu-malu. Ekspresi pedagang surgawi mencerminkan hijau terlihat agak canggung. Penyerahan diri di depan umum sudah cukup berkeringat, tetapi Li Qiye juga terus mendesaknya. Belum terlambat. Dia tersenyum kecut dan melakukan tindakan yang kejam, kami mengenal satu sama lain dengan berkelahi. Berada di hadapan karakter seperti Anda adalah suatu kehormatan, Pak. Tindakan Anda mengagumkan dan membuat kami malu. Dunia ini sudah menjadi milik generasi muda. Haha, beberapa orang terkejut melihat leluhur ini menyanjung Li Qiye dengan cara ini dan mulai bersikap tidak tahu malunya. Beberapa waktu yang lalu, dia angkuh dan mulia, memperlakukan orang lain seperti kotoran. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menjadi penjilat. Semua mata tertuju pada Li Qiye sekarang. Menurut pendapat mereka, dia telah mencapai tujuannya, menyelamatkan penduduk asli dan mengalahkan 5 pedagang. Hal ini menjadikannya mendapatkan peringkat yang luar biasa. Prestasi seperti itu tidak dapat diraih oleh sebagian besar master, tidak perlu memaksakannya lebih jauh, lebih baik terima saja sentimennya. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan. Hanya ada satu akhir hari ini, kalian semua akan mati. Li Qiye tidak merasa nyaman. Kerumunan sepakat setelah mendengar ini sementara pedagang kelima menjadi khawatir. Semua orang mengira Verces akan membiarkan ini terjadi alih-alih membunuh mereka. Siapa sangka dia akan menyerah pada hutang gratis dan memilih melakukannya dengan cara ekstrim. Itu mendominasi. Seorang pakar memberi acungan jempol pada Li Qiye. Para pencari keadilan jarang sekali yang bertindak sejauh ini sehingga banyak masalah yang biasanya terselesaikan. Dia terlalu tidak masuk akal. Mengapa sejauh ini daripada meninggalkan ruang untuk masa depan? Beberapa tidak setuju. Mereka merasa para pedagang sudah menyerah dan ini harusnya berakhir. Bukan berarti kehilangan yang paling dahsyat dengan membiarkan mereka pergi. Kelima pedagang itu mengalami masa-masa sulit. Menerima kekalahan sudah cukup, tapi sekarang, Verces masih belum melepaskannya. Ini adalah penindasan yang kejam di wajah mereka ketika mereka sudah memimpin kepala. Junior, kamu mendorong kami terlalu jauh. Pedagang surgawi tanduk emas tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak.
Mereka tahu mereka tidak bisa memukulnya tapi tindakan intimidasi ini tidak bisa ditoleransi. Li Qiye terkekeh saat menjawab, apakah kamu pikir kamu bertindak terlalu jauh ketika melakukan pengorbanan darah? Kelima pedagang itu tidak memberikan tanggapan, hanya mampu saling melirik. Tuan, mohon jangan marah. Pedagang surgawi Shirohige menangkupkan rangkuman, federasi kami tidak memiliki kemampuan Anda. Selesaikan permasalahan sekarang dan kami akan sangat senang memiliki teman seperti Anda dan akan membantu Anda di masa mendatang, tidak perlu membesar-besarkan masalah ini karena beberapa semut. Kami akan membayar segala kerusakan dan banyak lagi. Usulan ini lebih dari cukup untuk orang banyak. Para pedagang setuju untuk membayar Li Qiye selain menyerah. Ingat, mereka adalah yang terkuat saat ini di Imperial. Hanya 3 raksasa yang bisa mengungkuli mereka. Pedagang surgawi Shirohige telah membuat pernyataan publik tentang membantu Li Qiye di masa depan, jadi dia harus melakukannya. Nanti, banyak orang menginginkan janji ini dari mereka karena mereka adalah pendukung yang kuat. Seseorang bahkan bisa mendapatkan sumber daya yang hampir tidak terbatas. Kondisi ini ibarat kue gratis yang jatuh dari langit. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan tidak terhadap kondisi yang menguntungkan ini. Dia akan mengatakan ya, hanya orang bodoh yang menolak manfaat seperti itu dibandingkan beberapa semut. Kata salah satu penonton, ini memang benar. Berapa banyak orang yang menolak orang asing yang lemah? Hanya orang bodoh. Wu Yuzheng dan Lin Yixue menjadi gugup, menyadari betapa menggiurkannya kesepakatan ini. Yuzheng telah hidup cukup lama untuk mengetahui bahwa musuh seumur hidup pun bisa bertahan jika ada banyak manfaat. Dia juga tidak akan menyalahkan Li Qiye karena menerima gencatan senjata ini. Ditambah lagi, dia sudah menyelamatkan penduduk asli. Li Qiye tidak mempunyai misi untuk membalas dendam penduduk asli yang gugur, jadi mengapa dia harus meningkatkan masalah ini ke Federasi Perdagangan? Dia sendiri yang akan memilih tawaran ini. Li Qiye berkata, semut. Seperti yang telah aku katakan sebelumnya, kalian semua tidak berbeda dengan mereka di mataku. Aku tidak membunuhmu untuk membalas dendam, hanya karena kalian merusak pemandangan. Penonton menjadi tercengang saat dilihat. Apakah dia gila atau bodoh? Mengapa dia melakukan hal ini? Seseorang berkata, bahkan orang bodoh pun akan tahu untuk menerima tawaran menguntungkan jika diberikan cara ini. Itulah mengapa dia paling ganas. Kata seorang leluhur dengan sentimental. Ini gila, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya dalam hal ini. Yang lain menghela nafas sebagai tanggapan. Menolak kesepakatan dari pedagang ini membutuhkan kekuatan dan resolusi yang besar. Yixue mulai menangis setelah mendengar jawaban Li Qiye. Dia tiba-tiba berpikir bahwa dia adalah pria paling luar biasa yang pernah dilihatnya. Kelima pedagang itu tidak tahu harus berbuat apa. Penyerahan diri saudagar surgawi bersinar hijau sudah cukup baik, namun tawaran saudagar surgawi Shirohige bahkan lebih baik lagi. Mereka yakin tidak ada yang bisa menolak tawaran mereka. Apakah pria itu bodoh atau gila? Tuan, lalu apa yang Anda inginkan? Selama Anda bersedia membatalkan ini, cukup beritahu kami apa yang Anda inginkan dan kami akan melakukan yang terbaik. Pedagang surgawi Shirohige berbicara dengan nada serius. Yang ingin mereka lakukan hanyalah meninggalkan tempat ini hidup-hidup sekarang. Oleh karena itu, mereka perlu memuaskannya karena melarikan diri adalah hal yang mustahil. Saya hanya menginginkan kepala Anda dan saya akan menyerahkan masalah ini ke Federasi Dagang Anda, bukan menghancurkannya. Li Qiye berkata dengan nada santai yang membuat penonton terkejut. Apakah perjanjian federasi kami tidak bisa menghentikanmu? Pedagang surgawi tanduk emas berteriak sekali lagi. Baiklah, jangan buang-buang nafas lagi. Pergilah bersama, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika Anda bisa bertahan hidup, maka Anda bisa tetap hidup. Jika tidak, salahkan dirimu sendiri karena lemah. Li Qiye mewakili lengan bajunya. Penonton tersenyum kecut. Ini mungkin orang paling gila yang pernah mereka temui, ingin membunuh 5 pedagang karena hal itu tidak berarti apa-apa. Kelima pedagang itu sangat marah tetapi sulit untuk menunjukkan kemarahan ini ketika mereka jelas-jelas lebih lemah. Mereka tahu bahwa kombinasi serangan dengan kekuatan penuh masih belum cukup untuk membunuh Li Qiye. Namun sekarang, melarikan diri berarti kematian yang lebih cepat. Pada tingkat mereka, kehilangan niat bertarung akan membuat mereka semakin rentan terhadap seseorang yang lebih kuat. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara yang sulit. Kita akan turun bersama.
Pedagang surgawi menilai hijau. Tidak lagi peduli. Aku akan baik-baik saja, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Li Qiye terkekeh mendengar komentar itu. Kelima pedagang itu marah besar. Rupanya pria ini akan selalu menghina mereka. Junior, lakukan sesuai keinginanmu. Kelima pedagang itu mengambil keputusan dan mulai melayang lebih tinggi. Mereka membuat lingkaran, seolah menciptakan kurungan besar di sekitar Li Qiye. Mereka tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga sekali saja, menyerahkan semuanya pada takdir. Menerima kekalahan tidak berhasil, negosiasi juga tidak berhasil. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Berlutut dan bersujud terlalu berat untuk tangan mereka. Orang-orang setingkat mereka membutuhkan wajah dan prestise. Sekalipun sikap tunduk sepenuhnya bisa menyelamatkan mereka, mereka tetap memilih untuk tidak melakukannya. Ditambah lagi, mereka telah mengalami cukup banyak hal dalam hidup mereka. Mati di sini tidak akan membuat mereka menyesal. Berdengung, formasi melingkar dari mereka tampaknya memotong zona spasial terdekat menjadi dimensi yang terpisah. Daerah itu terus beriak seperti udara saat menjadi halus, seolah menyatu dengan ruang. Berderak, sebuah gerbang besar mulai terbuka di dimensi terpisah ini, sepertinya ada dunia yang tersembunyi di langit. Gerbang kuno perlahan terbuka untuk menampilkan kerajaan yang benar-benar baru di hadapan orang banyak. Gemuruh, menimbulkan kerasnya saat kekuatan agung mengalir keluar, mirip dengan banjir primordial yang tak ada habisnya. Mata semua orang menjadi cerah karena terbitnya matahari secara bertahap. Itu lebih membutakan dari apapun dan membuat orang menutup mata. Kerajaan di balik gerbang itu penuh dengan keilahian dan kecemerlangan, membuat pengamatan menjadi cukup sulit. Apa itu? Seseorang hampir tidak bisa melihat kerajaan di langit melalui cahaya yang menyilaukan. Beragam tokoh besar bermunculan di kerajaan ini. Mereka sebesar gunung sehingga orang lain tidak punya pilihan selain memandangnya. Mereka menyerupai patung batu namun bukan karena keilahiannya dan memberi setiap orang perasaan memiliki daging yang sebenarnya. Dengar, bukankah 5 sosok di depan itu adalah 5 pedagang? Seseorang mengamati dengan cermat dan berteriak. Sosok-sosok ini memanas dalam formasi segitiga, lebih sedikit di depan dan lebih banyak di belakang. Orang paling depan adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu memegang tongkat yang terbuat dari tanduk rusa. Di belakangnya ada 5 sosok, 5 pedagang. Lebih jauh ke belakang ada banyak ahli yang merawat, semuanya pada tingkat kekal. Dengan kata lain, siapapun yang berada di bawah dunia ini tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Di seluruh federasi perdagangan, lihat, itu yang mulia pedagang rusa di depan. Yang lain berteriak setelah melihat dengan jelas. Mereka semua datang langsung ke sini. Itu tidak nyata, memikirkan orang abadi atau lebih, siapa yang bisa menghentikan mereka. Seorang yang melibatkan muda tidak sepenuhnya memahami masalahnya. Federasi ini terdiri dari banyak leluhur yang penyendiri. Kemunculan mereka bersama bahkan bisa membuat raksasa ketiga itu merasa takut. Tentu saja, tidak mudah bagi mereka semua untuk berkumpul di tempat yang sama karena para Eternals ini tersebar di seluruh silsilah kekaisaran. Tidak, tubuh asli dari 5 orang abadi masih ada di sana, saya yakin itu hanyalah gambar Dao. Pemuda lain tidak setuju, berpikir bahwa angka di kerajaan itu tidak nyata. Rumornya benar, kata salah satu leluhur. Rumor apa? Seorang ahli menjadi penasaran. Kerajaan para dewa, nenek moyang ini menjelaskan, setelah memulai federasi, Yang Mulia Pedagang Rusa memanggil semua yang abadi di federasi dan menciptakan sebuah dimensi yang meniru alam abadi. Para Eternals, ini meninggalkan seni dan avatar mereka, selamanya hidup berdampingan dengan dimensi ini. Alam abadi, apakah ini benar? Penonton menjadi terkejut. Itu satu kemungkinan. Nenek moyang ini berkata, pedagang rusa yang mulia mungkin telah mengunjungi silsilah abadi sebelum mencapai dunia abadi di sana. Tentu saja, ini semua hanyalah desas-desus, tapi tampaknya, ini memberikan cukup wawasan untuk menciptakan kerajaan ini. Dunia abadi, belum ada seorang pun yang pernah ke sana sebelumnya, itu tidak ada. Skeptisisme muncul, ini hanya spekulasi, siapa yang tahu benar atau tidak. Nenek moyang menjawab, sama dengan perjalanan pedagang rusa ke silsilah abadi. Tidak mungkin, karena untuk apa dia kembali, apalagi kesulitan untuk kembali. Semakin kuat seseorang, semakin sulit. Pakar lain menambahkan, namun, dia memang memenuhi syarat untuk pergi ke sana, mengingat kekuatannya.
Dia hanya memilih untuk tidak melakukan hal itu. Satu lagi berubah. Kelima pedagang itu terbang ke kerajaan dan menyatu dengan sosok mereka. Ledakan. Kerajaan itu berguncang karena fusi dan menjadi lebih gemilang. Aura Eternals tercurah tanpa batas dan menenggelamkan area tersebut. Hal yang lebih menakutkan terjadi. Semua orang abadi di dalam kerajaan ini, entah itu saudagar rusa yang mulia atau siapapun, membuka mata mereka dalam hitungan detik. Seluruh kerajaan telah terbangun. Beberapa waktu yang lalu, ia menyerupai raksasa yang tertidur tapi tidak lebih. Letusan eksplosif ini dapat menghancurkan satwa liar. Inilah kekuatan sebenarnya dari federasi. Kerajaan ini bisa dibuka di mana saja oleh anggotanya. Setelah menyatu dengan figur mereka sendiri, itu akan membangunkan kerajaan. Semakin banyak fusi, semakin besar kekuatan. Kata leluhur ini. Karena para Eternals ini telah meninggalkan berbagai kekuatan di sini, memanggil mereka semua bersama-sama akan menghasilkan sesuatu yang menghancurkan. Ini jelas berada pada level yang sama dengan fondasi suatu sistem. Pakar lain menjadi terkejut. Inilah yang membuat federasi ini tangguh. Nenek-nenek mengangguk. Junior, apakah kamu berani masuk ke sini? Tantangan saudagar surgawi bersinar hijau. Kelima pedagang telah mendapatkan kembali kepercayaan diri setelah membangun kerajaan mereka. Kerumunan itu melirik Li Qiye. Dia akan masuk ke sarang harimau dengan melakukan itu. Mengapa tidak? Li Qiye tersenyum dan langsung terbang menuju kerajaan. Ledakan. Sosok-sosok tersebut memancarkan kekuatan yang kuat untuk menghadapi penyusup. Mereka langsung mengepung Li Qiye sambil membentuk formasi besar. Semuanya memiliki pancaran sinar abadi, terutama saudagar kelima itu. Cahayanya lebih terang dari yang lain seolah-olah disucikan, sepertinya terbuat dari emas. Berdengung, pilar cahaya dari atas menimpa sosok-sosok di dalam kerajaan. Dengan pemasukan kekuatan ini, nampaknya makhluk-makhluk ini benar-benar ada di sini secara langsung. Membunuh, sosok-sosok ini mulai berputar dalam lingkaran dengan kecepatan yang semakin meningkat hingga menjadi bayangan belaka. Gerakan deras ini menyebabkan ledakan tanpa henti. Senjata dan harta karun, hukum dan teknik yang luar biasa, semua ini ditujukan untuk Li Qiye pada saat yang bersamaan. 5 pedagang dan menetap menghilang dan berubah menjadi dewa dengan tangan yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing tangan memiliki harta yang berbeda dan menggunakan teknik yang berbeda dengan kedalaman yang luar biasa. Li Qiye jatuh ke dalam perangkap ini. Semua titik lemahnya menjadi sasaran sementara gerakannya disegel. Terlebih lagi, itu juga bukan serangan acak. Masing-masing tangan terkoordinasi dengan sempurna dan tidak meninggalkan celah. Itu menutup semua jalur pengungsinya sambil mengincar meridian yang fatal. Ini adalah pukulan pamungkas yang menyerupai angin puting beliung yang mengelilingi Li Qiye. Para penonton terkejut, tidak ada yang bisa menghentikan serangan ini. Bahkan nenek moyang pun akan berubah menjadi abu. Semua sudut dan koordinat dikepung. Jika Verces bergerak, dia akan mengekspos dirinya lebih jauh lagi dan kekuatan besar akan mengambil keuntungan dari situasi ini, mengubahnya menjadi saringan. Dia harus tetap diam. Salah satu leluhur tahu bahwa dia tidak dapat menghentikan tindakan ini. Berdengung, Li Qiye tetap tidak bergerak. Cahaya keemasan muncul di sekelilingnya. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Tangan-tangan itu tidak menunggu dan memukulnya pada saat yang bersamaan. Seluruh dimensi mulai bergetar dengan kacau. Hal yang sulit dipercaya terjadi. Semua jurus dan senjata saling terhubung namun Li Qiye tetap tidak terluka. Pedang tajam, kapak berat, dan pukulan yang mendominasi, semuanya gagal melukai tubuhnya yang sepertinya terbuat dari emas. Itu mirip dengan 1000 telur yang dilemparkan ke arah seorang pria yang berhiaskan pelat besi penuh. Li Qiye tidak muntah darah, dadanya tidak bisa ditembus. Dia berdiri di sana, santai. Apalagi tidak ada sehelai rambut pun yang hilang. Terlebih lagi, serangan gencar itu tidak berhasil menggerakkannya 1 inci pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Penonton menjadi ternganga melihat kekuatannya lagi. Apakah ini bentuk berlian mitos yang tidak bisa dihancurkan? Beberapa tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Bentuk berlian yang tidak bisa dihancurkan adalah kepercayaan yang terkenal namun mustahil diperoleh. Bahkan makhluk yang paling tangguh pun bisa terluka ketika bertemu musuh yang lebih kuat. Tapi sekarang, Li Qiye benar-benar menunjukkan gagasan ini untuk melawan serangan gencar. Giliran saya, dia tersenyum dan menyatukan kedua telapak tangannya,
mengumpulkan cahaya yang menyilaukan. Rupanya ada sejuta matahari di telapak tangan, yang berpuncak pada kecemerlangan yang paling mempesona. Ledakan. Matahari meledak pada saat yang bersamaan dan mengeluarkan gelombang kejut yang merusak. Gemuruh. Tokoh mulai muncul di kerajaan para dewa ini akibat benturan tersebut. Ketika orang-orang dapat melihat bagian dalam kerajaan, sosok-sosok mereka berubah menjadi butiran debu yang berserakan. Kelima pedagang itu terlempar terbang dengan darah manusia car kemana-mana. Gelombang kejut hampir mengubah mereka menjadi kabut berdarah. Itu gila. Kerumunan orang ketakutan. Langkah itu dapat dengan mudah menghancurkan sebuah sekte, atau bahkan menembus seluruh sistem. Salah satu leluhur menjadi cetak. Semut tidak punya jurus hebat untuk dibicarakan. Usahamu sia-sia. Li Qiye menamparkan nepuk debu jubahnya dengan santai. Para pedagang tidak mempunyai apa-apa selain ketakutan dan kenyamanan di wajah mereka. Mereka tidak menyangka akan kalah begitu cepat dalam dimensi independensinya, dan dengan cara yang sama juga. Sialan semuanya, mereka meraung dan mulai meremukkan nyawa mereka. Berdengung, sebuah cermin muncul di dalam kerajaan. Itu tampak seperti permukaan danau, hanya berisi darah, bukan udara. Jiwa-jiwa yang melayang-layang di sekitar cermin ini dan tidak mau menghilang. Jadi, cermin itu membawa dendam dan kebencian yang sangat besar, cukup untuk menghancurkan dunia. Apa itu? Banyak yang bergidik di depan cermin mengerikan ini. Pasti ada begitu banyak nyawa yang telah dimurnikan untuk menciptakan senjata yang mengerikan, bukan, terlarang ini. Seorang leluhur melihat petunjuk itu, ekspresi menjadi gelap. Federasi dagang Anda pantas mati hanya karena menciptakan cermin ini. Li Qiye berkata dengan dingin. Kami akan melihat apakah kamu bisa bertahan untuk mengatakan itu lagi. Pedagang surgawi membentangkan hijau meraung. Vitalitas mereka terwujud menjadi busur yang mengalir langsung ke cermin. Zas. Vitalitas mereka secara alami terkuras, mengakibatkan tubuh mereka mengering. Cermin itu sepertinya menyedot mereka hingga kering. Para pedagang menggunakan umur mereka sekarang, mengumpulkan darah panjang mereka ke dalam cermin, sepertinya mereka tidak akan hidup lama meskipun mereka berhasil mengalahkan Verces. Seorang guru yang lebih tua bermandikan. Kelompok ini bertekad untuk menjatuhkan Li Qiye bersama mereka. Cermin bercahaya itu memancarkan sinar merah tua setelah mengalami perubahan besar karena darah menerima umur panjang dari para pedagang. Berdengung, itu benar-benar menjelma menjadi danau beriak yang terdiri dari darah kental. Awalnya penonton mengira danau dan darah hanyalah sebuah gambar atau bentuk turunan. Masuknya vitalitas telah berubah menjadi nyata. Mungkin ini bukanlah cermin pada awalnya, hanya sebuah danau darah yang dimurnikan menjadi cermin kecil dengan teknik yang hebat. Bau busuk disertai kebencian yang mendalam meresap ke seluruh area. Jiwa-jiwa yang hilang mulai meratap dan meratap, sepertinya melantunkan kutukan paling mengerikan yang pernah ada, ditujukan pada semua makhluk hidup. Itu mengerikan. Para penonton gemetar melihat pemandangan ini. Senjata terlarang yang dimurnikan dari nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Seorang junior hampir kehilangan kendali atas kakinya. Saya yakin jumlahnya mungkin lebih dari 1 juta orang. Seorang leluhur berkata dengan ekspresi serius. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam. 1 juta untuk menyempurnakan senjata terlarang ini, tindakan yang sangat kejam. Mereka mulai berpikir. Federasi ini terdiri dari banyak Eternals dengan sistem yang kuat di belakang mereka, di sekitar mereka, tidak ada yang akan menyadarinya jika mereka mengumpulkan 100.000 dari setiap sistem. Bagaimanapun, sistem yang kuat tidak terbatas. Beberapa memiliki 10.000 sekte atau lebih dengan miliaran makhluk hidup. 100.000 tampak seperti sekelompok kecil di lautan manusia ini. Mungkin saja, Yang Mulia Pedagang Rusa memulai federasi dengan mempertimbangkan rencana ini. Mungkin itulah tujuan di baliknya. Seseorang yang datang. Ini merupakan pemikiran yang berani dan menakutkan. Menggunakan beberapa juta orang demi menyempurnakan artefak dalam satu sistem pasti akan diperhatikan dan mendapat kritik. Namun, menyebarkannya ke seluruh sistem. Hal ini membuatnya lebih terpisah. Seringkali, pertempuran habis-habisan antar sekte akan menghasilkan jumlah korban yang lebih banyak. Hal inilah yang membunuh siapapun untuk mengetahui upaya penyempurnaan senjata federasi. Mungkin ini hanya ujian. Salah satu leluhur tua yang mengetahui proses penciptaan ini berpikir, karena ini berhasil, mereka mungkin akan mencoba angka yang lebih tinggi di masa depan.
Ada legenda bahwa ketika seseorang menyempurnakan seluruh dunia menjadi senjata, itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak ada duanya. Saya tidak tahu seberapa sahnya hal itu. Kerumunan menjadi bergidik setelah mendengar ini. Jika dia benar, maka cermin ini hanyalah sebuah eksperimen. Jika berhasil, Federasi mungkin akan mencoba menyempurnakan senjata yang lebih kuat. Pada saat itu, mereka akan membutuhkan puluhan atau bahkan ratusan juta nyawa, dengan cara menyamarkannya ke dalam sistem mereka. Perang adalah hal biasa di Imperial. Kehancuran suatu kerajaan atau sekte bukanlah peristiwa kecil dan bukan pula masalah besar. Itu hanya akan melahirkan beberapa perbincangan dan gosip di seluruh dunia. Itu adalah ambisi yang buruk. Salah satu leluhur bergidik memikirkan hal itu. Berdengung. Saat semua orang membicarakannya, cermin itu memancarkan sinar berdarah dari langit. Itu langsung menelan Li Qiye seperti air terjun. Dari atas, mengalir tanpa henti. Itu lebih terlihat seperti aliran cairan daripada seberkas cahaya, sepertinya tak terhindarkan setelah disentuh, tidak butuh waktu lama sebelum Li Qiye benar-benar tenggelam. Keseluruhan prosesnya sangat luas sehingga bahkan seorang yang cerdas pun tidak bisa mengelak. Terlebih lagi, ini adalah kerajaan para dewa, tidak ada jalan keluar dari dimensi ini dan cermin berdarah. Dia sudah selesai. Kelima pedagang itu menjadi sangat gembira. Mereka paling khawatir jika Li Qiye meninggalkan kerajaan sebelum mereka dapat mengaktifkan cermin mereka, atau bahwa dia akan menggunakan metode yang menantang surga untuk menghindari cahaya. Kami benar-benar berhasil. Mereka tidak mengira ini akan berjalan dengan baik, berpikir bahwa Li Qiye tidak akan bisa lepas dari cahaya tidak peduli seberapa kuatnya dia. Sinar itu perlahan surut seperti danau yang perlahan kehilangan airnya. Orang-orang akhirnya melihat Li Qiye, menyadari bahwa cahaya yang hilang telah menyusup ke dalam tubuhnya. Apakah ini balasannya? Seseorang mengira Li Qiye telah mengeluarkan cahaya berdarah itu. Tidak. Pakar lainnya dengan terkejut mengatakan, cahaya adalah benda yang menyerangnya saat ini, dengan gila-gilaan yang menembus ke dalam tubuhnya dan melewati pelindungnya. Kalau begitu, apa yang akan terjadi? Apakah itu akan menyempurnakannya? Pembicara pertama berkata dengan heran. Ledakan. Dimensi itu bergetar seolah-olah ada kekuatan yang tidak dapat menekannya. Ruang di dalam dimensi ini tiba-tiba menyusut dengan cepat dengan Li Qiye sebagai pusatnya, sepertinya ingin menghancurkannya. Selain itu, area tersebut juga memancarkan tekanan yang meningkat, tidak terlihat namun mencakup semuanya. Memperbaiki. Dering logam terjadi di dalam dirinya dari cahaya berdarah yang masuk sebelumnya. Itu berubah menjadi undang-undang yang ingin menyegelnya. Setiap bagian dari dirinya mempengaruhi. Hukum kemudian mulai menyusut juga dan tidak akan berhenti sampai tidak ada lagi yang tersisa. Berdengung, adegan aneh terjadi. Semua orang melihat Li Qiye terus menyusut, beberapa puluh ribu kali lebih kecil dari sebelumnya. Akhirnya, ia seukuran semut yang membuat banyak orang takjub. Pada awalnya, mereka mengira cermin ini akan mengeluarkan serangan destruktif atau metode brutal, bahkan mungkin kutukan. Siapakah sangka sinar ini yang akan mengecilkannya hingga seukuran semut? Orang-orang saling melirik, mengira cermin ini terlalu aneh. Cermin berdarah ini sungguh menakutkan. Itu terlihat seperti sebuah kutukan, sebuah langkah yang pasti akan membunuh. Seorang pakar berkomentar dengan rasa gentar. Ini bukan sekedar kutukan tapi lebih seperti segel. Ia ingin mengunci Dao Li Qiye. Hanya dengan melakukan hal itu barulah ia bisa mengubahnya menjadi seekor semut. Salah satu leluhur perlahan berkata, bukan hanya itu, seorang leluhur berambut abu-abu menambahkan dengan menyimpulkan serius, sepertinya eksperimen Lu Kewang berhasil. Mereka ingin menciptakan senjata terlarang yang lebih kuat di masa depan. Jangan lupa, mereka punya banyak sistem untuk dikerjakan, persediaan bahan yang tidak ada habisnya. Penonton merasa ngeri karena yang dia maksud jelas-jelas adalah orang ketika dia mengatakan, persediaan. Semakin tinggi angkanya, semakin kuat senjatanya. Kelima pedagang itu menyimpulkan atas keberhasilan serangan itu. Pedagang surgawi tanduk emas tertawa gembira dan memuji, saudara Lu sungguh luar biasa, dialah satu-satunya yang dapat mengemukakan gagasan ini. Ya, visinya tidak ada bandingannya. Saudagar surgawi Shirohige menambahkan, sekarang kita tidak perlu takut dengan senjata ini. Yang lain tertawa dengan arogan. Mereka saling melirik dan mulai merayakannya. Sebuah pemikiran yang lebih berani muncul di benak mereka.
Li Qiye sangat kuat dan dapat dengan mudah menjatuhkan mereka berlima bersama-sama. Namun, dia masih disegel oleh senjata terlarang tersebut. Namun, mereka bahkan bisa menciptakan yang lebih kuat. Orang-orang benar, mereka menggunakan beberapa juta nyawa untuk menyempurnakan satu ini. Banyak anggota di antara mereka yang memprotes gagasan ini karena dianggap sebagai masalah besar. Ditambah lagi, produknya mungkin tidak terlalu kuat. Orang-orang di level mereka sudah memiliki banyak senjata. Kini, keberhasilan ini semakin meningkatkan ambisi mereka. Belum lagi sistem lainnya, bahkan ketiga raksasa itu akan takut jika mereka bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar. Pada saat itu, tidak masalah jika menggunakan sekitar 100 juta orang. Bagaimanapun, mereka hanyalah semut. Hahaha, semua semut. Kelompok tersebut memandang dunia dengan pandangan sekilas setelah menyadari potensi masa depan. Pedagang surgawi memandang hijau sambil mencibir melihat miniatur Li Qiye, siapa semutnya sekarang? Anda, itulah yang Anda dapatkan karena menentang kami. Bunuh dia sekarang, hanya seekor semut, tidak dapat mencapai puncak. Tanduk emas terkekeh. Mereka berlima menjadi santai dan tidak lagi mempedulikan opini publik. Hal ini menjelaskan kepada banyak orang bahwa mereka merencanakan sesuatu yang lebih jahat. Ini sudah berakhir untuk Verces. Dia mengolok-olok mereka sebelumnya, tetapi sekarang, dia benar-benar menyusut hingga seukuran semut. Kata salah satu penonton, beberapa orang tidak menyukainya sama sekali. Seseorang mencibir, itulah yang dia dapatkan karena sombong, tidak memahami kekuatan federasi yang tak terduga. Dia tidak melawan bisa monster seperti itu sendirian, jadi bunuh diri. Ledakan, sebuah kaki raksasa turun ke arah Li Qiye di dalam dimensi terpisah. Itu terbanting keras ke tanah. Tidak, Lin Yixue berteriak, tidak perlu melihat, orang bisa membayangkan nasibnya saat ini, hanya segumpal daging. Air mata mengalir tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Itulah akhir dari seorang jenius yang hebat. Beberapa orang merasa kasihan padanya sambil melihat kakinya. Dia terlalu keras kepala dan agresif. Seorang ahli kepalanya, dia berpikir tidak masuk akal, kelima pedagang sudah menyerah namun dia terus mendorong mereka ke tepi jurang. Dia pantas dihancurkan seperti semut. Seorang pria bercanda, gemuruh, serangkaian ledakan membuyarkan kepadatan. Kerajaan sedang berguncang, mendapat tekanan yang besar. Apa yang sedang terjadi? Kelima pedagang itu terkejut karena kekuatan ini tidak datang dari mereka. Oh! Perkembangan lainnya, para penonton terkejut. Ledakan, kaki raksasa itu terangkat ke udara, menampilkan Li Qiye di bawahnya. Dia tumbuh kembali ke ukuran aslinya dalam sekejap mata, tapi tidak berhenti di situ. Gemuruh, dia dengan cepat berubah menjadi raksasa. Pada awalnya, dia hanya sebesar bukit. Selanjutnya, seukuran pegunungan, lauk kepalanya berada tepat di bawah cakrawala, kaki memporak-porandakan bumi. Cahaya berdarah muncul di sekeliling, cahaya yang muncul dari cermin tadi. Itu berfungsi sebagai hukum Dao yang menarik tubuhnya, menyebabkannya bertambah besar. Dia akhirnya mencapai ukuran di mana satu helai rambutnya bisa jatuh dan menghancurkan pegunungan. Kerajaan dimensional tidak dapat menahannya lagi dan mulai direbut kembali. Ingat, ruang yang sangat besar ini sebenarnya merupakan dunia yang mandiri. Sayangnya, Li Qiye masih memenuhinya secara berlebihan. Segala sesuatu di dalamnya hancur, termasuk cermin berdarah itu. Berlari, saudagar kelima itu berlari dengan tenaga yang kuat. Pembalikan menghibur selalu. Li Qiye berbicara. Suaranya 10.000 kali lebih nyaring daripada guntur, menyebabkan dunia bergetar. Dia mengulurkan tangan, mengincar para pedagang yang melarikan diri. Diberdayakan oleh rasa takut dan putus asa, kelompok ini cukup cepat dan berhasil mencapai jutaan mil jauhnya. Seseorang pasti terkesan dengan kecepatan melarikan diri para pedagang. Mereka langsung melintasi dunia dan hampir meninggalkan Stone Harmony System dalam sekejap mata. Namun, ini masih belum cukup untuk melepaskan diri dari jangkauan telapak tangan besar itu. Rupanya sia-sia untuk mencobanya karena telapak tangan ini lebih besar dari dunia. Jadi, selama seseorang masih berada di dunia kungkungan, melarikan diri adalah hal yang mustahil. Begitu telapak tangan menggenggamnya, mereka dipindahkan ke alam lain. Mereka melihat ke langit dan tidak bisa melompat keluar. Dimensi telapak tangan ini luar biasa luasnya, mungkin 10 kali lebih besar dari Stone Harmony.
Kelimanya menjadi sangat kecil dan tidak berarti, mirip dengan setitik debu. Semut. Suara Li Qiye menakutkan dunia tidak peduli seberapa kuat pendengarnya. Begitu banyak orang yang terpaksa jatuh ke tanah karena suara yang menggelegar dan tidak dapat bangkit kembali. Tidak, kelima pedagang itu berteriak setelah terjebak. Keputusasaan menguasai mereka. Mereka tidak pernah menganggap diri mereka tidak penting sebelumnya. Ingat, mereka mungkin bukan orang-orang abadi teratas tetapi mereka cukup kuat. Pada tingkat mereka, mereka bisa menentukan hidup dan mati orang lain. Saat ini, Li Qiye dapat menentukan nasib mereka dan mereka tidak berdaya untuk menghentikannya. Saya menolak menerima ini. Pedagang surgawi tanduk emas berteriak, suaranya memenuhi keengganan dan kemarahan. Sudah terlambat. Ketika telapak tangan Li Qiye mulai menutup, dunia di bawahnya terkompresi dan hancur. Seluruh kekuasaan menekan kelima pedagang tersebut, membuat mereka tidak berdaya. Meletus. Kelimanya berubah kabut menjadi berdarah yang berhamburan tertiup angin. Itu sepele dibandingkan dengan dunia yang hebat ini. Para penonton bergidik menanggapinya, tidak banyak yang mengaku lebih kuat dari kelima pedagang tersebut. Tentu saja, beberapa nenek moyang kuno ini mungkin lebih kuat, tetapi tidak banyak. Orang kelima ini dihancurkan dengan mudah oleh Li Qiye, benar-benar tontonan yang mengejutkan. Ini bahkan lebih menggemparkan daripada kematian 10 Fajra. Li Qiye melakukannya dengan sangat mudah, tanpa menggunakan senjata apapun dari awal hingga akhir. Seseorang hanya bisa membayangkan kehancurannya setelah dia benar-benar menikmatinya. Li Qiye mulai mengecil. Kelihatannya lambat dibandingkan ukurannya yang besar, tapi proses ini cukup cepat. Dia akhirnya mendapatkan kembali penampilan aslinya, terlihat biasa saja seperti orang acak lainnya di lautan manusia, tidak ada yang akan mengingatnya sama sekali. Sayangnya, meski muncul, dia baru saja mengurus 5 pedagang dan 1 armada dari Hidden Gold Grotto. Adakah yang mengira dia adalah orang biasa sekarang? Mereka memandang wajahnya yang biasa, berpikir bahwa itu lebih mengerikan daripada seringai dewa yang murka. Faktanya, hanya satu yang menunjukkan tajam darinya saat ini bisa menakuti dewa sejati sampai mati. Sinar berdarah di sekelilingnya mulai terbakar dan berubah menjadi abu dan partikel terang. Mereka termasuk dalam cermin darah sehingga terciptalah darah balas dendam orang yang dikorbankan. Upayanya adalah untuk menyegel Grand Dao Li Qiye, melakukan sesuatu yang mirip dengan kutukan untuk mengecilkannya menjadi seekor semut kecil. Kenyataannya, jenis darah ini tidak bisa menyegel Grand Dao-nya. Dia memilih untuk menutup Grand Dao-nya sendiri karena keinginannya, ingin membekukan segel tertentu. Itu sebabnya ketika dia menyimpannya, dia menjadi sangat besar dan menghancurkan seluruh kerajaan. Partikel terang muncul, seolah melayang dari kedalaman neraka dan menuju surga. Pada saat ini, para penonton dapat melihat wajah-wajah di dalam partikel dengan pengingat, pergi dari neraka ke surga. Merupakan kepuasan dan keselamatan sejati untuk meninggalkan keputusasaan yang paling gelap. Meskipun tidak ada surga di dunia ini, aku akan tetap mengirimmu pergi, kata Li Qiye. Partikel-partikel ini jelas merupakan korban yang terperangkap di cermin berdarah. Mereka telah diseberangi olehnya, kebencian mereka hilang sehingga mereka kembali ke cahaya. Semua orang menahan nafas melihat pemandangan ini dan tidak tahu harus berkata apa. Wajah-wajah yang tersenyum benar-benar membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Bagi sebagian dari mereka, cahaya dan kebaikan benar-benar bersemi di hati dan pikiran mereka. Itu adalah momen yang sentimental. Beberapa juta nyawa telah dimurnikan oleh kelompok Lu Kewang tetapi Li Qiye telah menyelamatkan mereka sekarang. Bangsawan muda, Lin Yixue tidak bisa menahan tangisnya, membasahi gaunnya dengan air mata. Li Qiye adalah eksistensi tertinggi di mata saat ini, penyelamat dan pelindung dunia. Setelah partikelnya menyebar, dia kembali ke arah opini dan menyatakan, mulai hari ini dan seterusnya, semua orang luar harus meninggalkan Mingluo. Ambil satu langkah ke dalam dan itu akan menjadi kematianmu. Tidak ada yang bisa memahami pernyataannya. Itu terlalu sombong, Mingluo bukan rumahmu. Seorang ahli yang cukup berani untuk menunjukkan ketidakpuasan. Brengsek, Li Qiye menunjuk ke arahnya, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Semua orang dengan cepat menjauh dari tempat yang dia tunjuk sambil menjadi pucat. Ya, aku sombong, seorang tiran sejati. Saya tidak peduli dengan logika dan alasan karena kata-kata saya mengalahkan segalanya.
Yang perlu Anda lakukan hanyalah mematuhi, tidak ada ruang untuk negosiasi. Li Qiye tidak peduli setelah gerakan itu. Penonton bergidik setelah mendengar ini. Ayo pergi, tidak ada yang berani menolaknya sekarang. Teruskan, jangan berhenti bergerak. Para senior meneriaki junior mereka selama eksodus dari kota Mingluo. Karena Li Qiye hadir dengan dingin, bahkan yang terkuat di antara kehadirannya pun tidak berani untuk tidak menaatinya. Beberapa leluhur kuno lebih kuat dari 5 pedagang tetapi mereka tetap patuh menurutinya. Li Qiye tampaknya tak terhentikan setelah 2 pertarungannya baru-baru ini. Semua orang mengerti betapa akuratnya gelarnya. Begitu terprovokasi, dia akan mengirim siapapun ke kematian tanpa melihat status dan dukungan mereka. Kehadirannya saja sudah membuat jera dan mengintimidasi massa, tidak ada satu orang pun yang mencoba bersembunyi di Mingluo selama otoritas itu. Bahkan jika mereka tidak takut mati, mereka tidak ingin menyeret sekte mereka ke bawah karena Verces mungkin akan menghancurkan segalanya untuk menunjukkan maksudnya. Tidak butuh waktu lama sebelum para pengunjung meninggalkan kota. Apalagi ada yang pindah cukup jauh dari tembok sebelum membuat kemah. Oke, sesukamu sekarang. Jangan tinggalkan kota. Li Qiye mengepalkan tangan dan berkata sebelum pergi. Terima kasih, Yang Mulia, semoga Anda hidup selamanya. Penduduk asli berlutut dan mulai menunjukkan rasa hormat padanya. Mereka berpikir untuk menjadi penyelamat dan Raja Mingluo saat ini karena kepala mereka akan berguling-guling di tanah sekarang jika bukan karena dia. Mereka tidak berhenti menunjukkan rasa terima kasihnya dan terus menundukkan kepala. Semoga Yang Mulia hidup selamanya. Nyanyian ini menggema di seluruh wilayah. Li Qiye berhenti dan melihat ke arah pertemuan yang sedang berlutut. Dia berkata, kedengarannya tidak menyenangkan. Kalian semua boleh memanggilku bangsawan muda. Yang Nobel, semoga kamu selamanya tak berkompetisi. Lin Yixue berteriak, bangsawan muda, semoga kamu selamanya tak berkompetisi. Kerumunan menampilkan serempak. Legenda dan ungkapan khusus ini akan diwariskan dari generasi ke generasi di kota ini. Daerah itu menjadi sunyi setelah semua orang di luar pergi. Meski begitu, mereka tetap menatap kota yang terang itu. Gerbangnya tertutup dan tidak ada penutupannya namun tidak ada yang berani melangkah masuk atau mencoba masuk. Pernyataan Li Qiye menjadi garis pertahanan terkuat. Kota ini telah berubah menjadi tempat terlarang. Hanya orang yang ingin bunuh diri yang akan mencoba masuk. Kita harus mundur kapanpun dan dimanapun kita melihat Verces mulai sekarang. Seorang senior dengan dingin memberitahu juniornya, jika ada yang menyentuh perasaannya, berlutut saja dan menawarkan kepalamu padanya, jangan bawa kami turun bersamamu. Kesadaran bahwa Verces biasanya mengambil tindakan ekstrim yang telah meyakinkan seluruh dunia untuk mematuhinya. Sepertinya kita harus menyerah pada batu abadi itu. Seorang ahli menghela nafas kecewa. Beberapa leluhur berspekulasi tentang kemunculannya di kota Mingluo. Sayangnya, tidak ada yang bisa mengambil batu ini kecuali mereka ingin mengambil risiko semuanya. Jangan terburu-buru, akan ada peluang. Salah satu leluhur dengan tenang berkata, Mingluo akan segera hidup. Yang Mulia pedagang rusa dan keempat raja terhormat tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Baik federasi maupun gua akan membalas dendam. Apalagi ketiga raksasa itu belum bergabung. Mu, Li, dan terutama seseorang seperti Kaisar sejati pemecah giok tidak mudah untuk dinegosiasikan. Ketika ketiganya datang, saat itulah badai sesungguhnya akan terjadi. Matanya menjadi serius seolah dia sudah bisa melihat pemandangan ini. Oke, Verces sangat kuat dan bisa mengalahkan beberapa master sendirian, tapi bagaimana dengan sisanya? Dia mungkin bisa menangani gua dan federasi, bagaimana dengan raksasa ketiga itu? Masih menjadi misteri apakah dia bisa menjadi Gu Yifei atau tidak. Nenek moyang orang lain setuju. Kita hanya perlu bersabar, ini belum berakhir. Simpan kekuatan kami untuk memancing di perairan yang bermasalah. Kata nenek-nenek pertama. Terlepas dari skema ini, sejauh ini tidak ada sinyal yang menyatakan tersebut. Kota menjadi lebih tenang dan damai dari sebelumnya. Pada malam ini, Yixue dan Yuzheng telah merawat penduduk asli di kota. Mereka kembali ke istana dan bersujud di hadapan Li Qiye lagi, bangsawan muda, kota ini akan selalu mengingat kebaikan Anda. Pergi sekarang, badai akan datang, jangan tinggalkan kota. Li Qiye membuka matanya untuk berbicara sebelum menutupnya lagi. Kami tidak akan pernah melupakanmu, bangsawan muda. Keduanya menundukkan kepala lagi sebelum pergi perlahan.
Mereka benar mengenai rasa terima kasih kota ini. Li Qiye telah memberikan penduduk kesempatan lain dalam hidup. Dia seperti orang tua lain bagi mereka. Oleh karena itu, pada hari-hari berikutnya, rumah tangga di sini membangun sebuah plakat berumur panjang untuk memujanya. Beberapa juga membuat patung dirinya dan mulai mencatat perbuatan besarnya. Pada saat yang sama, Wu Yuzheng entah bagaimana memanggil kembali murid-murid dari sekolah Stone Clearing. Tidak ada tempat yang lebih aman di Stone Harmony selain Mingluo saat ini dengan adanya Li Qiye. Itu sebabnya dia memutuskan untuk meminta mereka kembali. Murid-murid ini tentu saja senang bisa kembali ke rumah. Kedamaian ini tidak berlangsung lama. Dengan suara hembusan angin, Panji melintasi udara seperti bintang jatuh. Ledakan itu mendarat di gundukan tepat di luar kota. Seseorang di sini, para ahli yang berkemah di luar memperhatikan hal ini. Mereka menoleh dan melihat karakter Jian. Itu berputar dengan aura menakutkan seperti pedang yang terhunus. Kaisar sejati pedang murni, dia datang ke sini. Semua orang tahu pemiliknya. Mu Clan akan datang. Hal ini menyebabkan kegemparan karena salah satu dari 3 raksasa datang ke sini. Berdengung, hukum kekaisaran mengalir di sekitar Panji seperti aliran air, memenuhi daerah di sekitar gundukan tanah. Selanjutnya, mereka menempelkan diri ke tanah dan berkumpul untuk membuat portal. Berdengung, portal terbuka, menampilkan cahaya yang berkilau. Namun, belum ada satupun yang keluar. Rune yang terjalin di dalam portal membuat koneksi langsungnya ke klan menjadi jelas. Gemuruh, rune di gundukan itu terus menyebar hingga menutupi pegunungan di sekelilingnya. Selain itu, paviliun dan bangunan lainnya didirikan dari tanah. Mereka terbuat dari rune dan diberdayakan oleh berkah mengalahkan yang terkuat. Daerah ini dengan cepat menjadi tanah yang layak menjadi milik seorang kaisar. Kerumunan bergidik sebagai tanggapan. Kaisar belum datang, dia bisa saja berada di klanmu atau wilayah terpencil manapun di silsilah kekaisaran. Di angkasa yang jauh, dia hanya perlu melemparkan spanduk pemerintahan ke sekitar kota Mingluo. Hal ini memungkinkan dia untuk membuka portal yang menghubungkan klan ke sistem harmoni batu. Selain memiliki harta karun yang besar, hal ini juga menunjukkan kekuatan dan keperkasaan sang kaisar, sehingga menyebabkan banyak orang abadi merasa ketakutan. Lebih penting lagi, dia belum datang ke sini secara langsung, tetapi undang-undang Grand Dao-nya telah membangun tanah Dao yang berdaya penuh di sini, memungkinkan Dao menyebar tanpa batasan. Apapun yang berada di bawah kekuasaan seorang kaisar hanyalah kayu busuk. Seorang yang abadi mengeluh. Bahkan para Eternals yang memiliki kekuatan bertarung serupa dengan kaisar sejati pedang murni pun terguncang. Ungkapan khusus ini masuk akal sampai tingkat tertentu karena kaisar sejati seharusnya lebih kuat daripada kaisar abadi, asalkan jarak antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Bagaimanapun juga, menjadi seorang kaisar berarti membuka 12 istana, sesuatu yang berada di luar jangkauan Ascenders dan Eternals. Ketika Dewa Agung Sejati membuka istana ketiga mereka, mereka akan menjadi Ascender, Dewa Sejati tingkat pertama. Ascender tingkat kedua akan memiliki 4 istana, tingkat kelima akan memiliki 5 istana, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah menjadi Ascender tingkat 9, mereka akan memiliki 11 istana. Pada usia 12 tahun, mereka akan berubah menjadi Eternals dengan dunia baru yang terbuka bagi mereka. Meskipun mereka disebut yang abadi, ini tidak berarti keabadian atau supremasi, itulah ungkapan di atas. Kaisar sejati hanya memiliki akses ke teknik yang lebih hebat dan Grand Dao baru yang tidak tersedia bagi para Eternals. Hal ini menghasilkan potensi masa depan dan kekuatan keseluruhan yang lebih baik. Seorang yang abadi memiliki 12 istana seperti kaisar sejati, namun terdapat perbedaan mendasar. Istana kaisar menyala, memungkinkan konsentrasi energi sejati dan Grand Dao yang lebih baik. Penonton yang kagum merasa iri dengan kemampuan penciptaan kaisar ini. Sepertinya kaisar sejati pedang murni memiliki 5 istana sekarang. Seseorang berspekulasi berdasarkan aura Grand Dao yang merembes ke tanah Dao. Benar, yang kelima seharusnya menyala sekarang. Saya mendengar dia sudah menjadi kaisar 4 istana sebelum memasuki budidaya dijamin terbarunya. Kata seorang pakar tua, saat itulah mereka memiliki akses ke senjata abadi. Seorang yang abadi menghela nafas karena iri. Dari keabadian, lahirlah terciptanya senjata sejati.
Seorang abadi yang bahkan lebih kuat berkata, kita harus berada pada level Amanantin untuk menciptakannya. Tidak semua Amarantin Eternals bisa melakukannya, banyak yang harus berada di level Epoch terlebih dahulu sebelum membuat sesuatu seperti ini, tingkat keberhasilannya juga bisa rendah. Seorang abadi kuno menambahkan, jadi setelah keluarnya 4 istana, para kaisar menjadi memenuhi syarat untuk memikirkan misteri kehidupan kekal. Dengan itu, mereka bisa mulai membuat senjata abadi tentu saja, jalan yang panjang dan sulit terbentang di depan mereka. Itu normal, pria berbakat bisa menjadi abadi tetapi masih belum memiliki senjata abadi. Satu lagi yang abadi berkata dengan nada penyesalan. Tidak semua Eternals setara, mereka dinilai berdasarkan skala temporal. Misalnya, seorang abadi biasa bisa mundur 1 generasi dalam sungai waktu. Jika mereka bisa kembali ke 100 generasi, mereka akan menjadi centurial abadi. Dengan demikian, levelnya dimulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, 1 generasi abadi, abadi abad, abadi milenium, abadi segudang, abadi tanpa henti, abadi Amarantin, dan epoch abadi. Yah, apapun yang berada di bawah kekuasaan seorang kaisar hanyalah kayu busuk, kalimat ini hanya untuk kita. Bagi para kaisar, mereka mungkin lebih mengagumi nenek-nenek moyang. Yang lain berkomentar, benar, ada level untuk nenek moyang juga, Grendao-nya sangat panjang. Satu lagi tersenyum kecut. Bagi orang-orang di seluruh dunia, menjadi seorang yang abadi sudah merupakan hal yang luar biasa. Namun, setelah benar-benar mencapai level ini, mereka menyadari bahwa jalan yang harus dilalui masih panjang. Dao membutuhkan umur yang panjang. Kita perlu menjadi yang abadi sebelum kita dapat berbicara tentang menjadi abadi. Seorang tua abadi dalam kelompok itu perlahan berkata, memang abadi, sisanya berkemah. Menjadi yang abadi adalah tujuan dari banyak orang abadi, tujuan seumur hidup mereka. Dikatakan, tujuan seorang kaisar adalah menjadi nenek-nenek moyang, yang kekal setara dengan nenek moyang. Mungkin pada saat itulah kita akan memenuhi persyaratan untuk berbicara tentang senjata abadi dan rumor dunia keabadian. Kata yang abadi. Beberapa orang percaya bahwa yang kekal berpotensi menjatuhkan nenek moyangnya. Hal ini memberi harapan bagi para Eternals untuk bisa mengejar para leluhurnya. Tentu saja, topik ini juga tidak mudah bagi mereka. Menjadi seorang yang abadi membutuhkan bakat luar biasa. Semua makhluk abadi sebelumnya dalam sejarah adalah orang-orang jenius yang luar biasa. Para junior yang menonton juga kagum dengan percakapan ini. Mereka mengira nenek moyang mereka sudah cukup kuat dan terkenal di Imperial. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang berbagai tingkatan di dunia ini. Ditambah lagi, di atas ranah abadi adalah abadi. Itu adalah singgasana di atas awan, mustahil dijangkau. Mereka akhirnya mengerti mengapa orang mengatakan Grendao itu panjang dan sulit. Dalam pikiran mereka, menjadi seorang yang abadi sudah merupakan ujian yang mustahil. Namun bagi para Eternals, menjadi seorang yang abadi adalah sebuah pencapaian yang nyata. Mungkin ada perbedaan antara Evergreens juga. Hal ini juga terjadi pada nenek moyang. Tingkat kekuatan mereka bervariasi meski mencapai Grendao. Berdengung, portal di gundukan itu perlahan terbuka kembali, menyela berbagai percakapan. Seorang pemuda keluar, orang asing bagi banyak pengunjung. Namun, penduduk asli Mingluo cukup mengenalnya. Dia adalah Yang Tingyu dari fraksi Luo, yang sebelumnya dikalahkan oleh Li Qiye. Oh, bocah itu adalah murid Puresword True Emperor, ahli terkuat dalam Stone Harmony. Menjadi murid kaisar adalah indikator yang baik dari kemampuannya. Orang-orang mengenalinya. Bagaimanapun, kaisar sejati pedang murni terlalu terkenal. Bahkan merekrut murid dalam nama saja sudah merupakan masalah besar. Itu sebabnya banyak yang tahu tentang Yang Tingyu. Pasukan dengan momentum besar mengikuti tepat di belakangnya, tidak ada satupun orang lemah yang menjadi bagian dari kelompok ini. Inilah para ahli dari Mu. Bersambung.